for the family. Selamat siang, Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family di hari Kamis siang yang cukup cerah untuk ngobrol bersama dengan Anda di kesempatan hari ini. Dan sebulan sekali ini em, bulan ini menutup gitu ya, menutup bulan Februari. Nah, ngobrolnya bersama dengan Pastor Nathanael Sitepu. Beliau ada bersama dengan kita di siang hari ini untuk ngobrolin satu tema, satu topik yang menarik sekali sebetulnya. Tapi kok kayaknya baru bulan kedua kita udah ngomongin beginian gitu. Persiapan ya, Bu Ningrum. Persiapan. Ya, apa kabar Pastor Nathanael Sitepu? Gimana Pak Nat kabarnya? Baik, baik, baik banget Bu Ningrum. Bu Ningrum juga baik ya. Puji Tuhan. Semangat. Di STT Harvest ini sedang sibuk apa nih di Ya, bulan ini? sedang menjalani perkuliahan bagi mahasiswa yang masih di dalam menyelesaikan SKS dan juga Hmm, ada yang lagi proses SKS-nya udah selesai, lagi eh? nyelesain skripsi sama tesis. Hmm. Sampai ntar bulan April Juni kita adakan ujian gitu. Ya, lagi pada Oh, pejuang jadi tugas akhir. time schedule-nya seperti itu ya, Pak Senat ya. Iya, Jadi di bulan benar-benar. eh, Mei Juni gitu ya, itu adalah ujian akhirnya seperti itu. Oke, Yes, hari ini tema kita kalau mungkin Anda menyimak di fire. media sosial gitu ya, di Instagramnya kita sudah ada flyernya itu handle your stress. Handle your stress. Em, Ya memang sih tahun ini tuh kayaknya udah bulan Februari gitu ya. Udah banyak kerjaan bahkan di awal tahun mungkin di beberapa perusahaan gitu ya sudah diawali dengan stres terlebih dahulu dengan sistem yang berubah, dengan program yang berubah misalnya gitu. Benar. Itu bisa menjadi sebuah pencetus gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas ini, handle your stress. Ini sebetulnya kita awali dari apa ya Pak Nat ya? Kita awali dari stres itu apa dulu atau seperti apa? Ya, boleh. Ya, pada intinya sih kita mulai bahwa stres itu adalah realita kehidupan gitu ya kan. Mm-mm. Jadi setiap kita pasti ya ngalamin stres. Nah, karena kayak Bu Ningrum bilang barusan, stres itu kan berupa tekanan ya. Yang kita dapat, tekanan atau tantangan yang kita dapat dari luar atau bahkan dari dalam diri kita sendiri ya. Seperti tadi Bu Ningrum singgung, wah adanya tekanan deadline nih dari bos misalkan gitu ya kan. Atau juga stres dalam kehidupan pribadi. Bisa banyak-banyak kasus lah ya yang memicu seorang stres. Nah, cuman kan kenapa kita harus handle? Karena ternyata stres ini kalau nggak bisa dihandle, waduh, ntar akan pengaruh kepada fisik kita yang mudah sakit gitu ya kan. Nah, kalau kita sakit kan kita nggak produktif. Apalagi kalau sakitnya kena di mental lagi ya kan, traumatis ya nggak. Akhirnya ya apalagi ya kita ya saya sorry ya untuk di Semarang aja banyak kasus bunuh diri ya Bu Ningrum ya. Ya. Mahasiswa yang nggak wisuda-wisuda yang nggak dapet ACC dari dosen pembimbing ya kan. Nah akhirnya ya nekat gitu ya. Hal yang mungkin kalau kita lihat kok segitu banget sih ya kan. Padahal itu kan simple aja. Sabar lah ya kan. Nggak apa-apa lah nggak lulus. Kan nyawamu lebih berharga. Nah kita yang nggak ngalamin stres yang dialamin ya kan. Nah jadi kita bisa ngomong gitu. Nah dia yang ngalamin itu dia nggak bisa handle. Nah dampaknya itu stres akhirnya depresi. Dan akhirnya ya mengambil keputusan-keputusan yang merugikan diri sendiri dan keluarga dan orang banyak pastinya ya. Nah, makanya kita harus kelola dengan baik kan emosi kita ini supaya kita juga jangan jadi orang yang tiba-tiba ketemu orang-orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi sasaran bad moodnya kita gitu ya kan. Ya, memang stres itu kan kata ininya mudahnya itu adalah tekanan seperti itu ya. Mm. Nah, eh, semua orang itu pasti akan mengalami atau menerima tekanan ya walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda ya Pak Nat ya. Sebetulnya kan Iya, itu kan. betul. Anak-anak sekalipun bisa stres ya kan. Ya, betul. Anak-anak bisa stres kalau dia ngerasa nggak
nyaman di rumah atau juga stres karena tekanan orang tua dalam studinya dia ya kan. Kamu ingat ya, papa mama udah bayar uang sekolah segini. Kamu nilai minimal 90. Enggak gitu, aku coret dari kakak. Oh gitu ya kan. Hmm, Nah, hmm. jadi stres ya. Gara-gara ancaman-ancaman begitu misalkan. Ya banyak lah pasti sih semua orang stres apalagi kita orang dewasa kan. Makin dewasa, tanggung jawabnya makin gede, tuntutan hidup makin besar, tanggung jawabnya juga besar, maka stresnya juga bisa jadi lebih besar. Ya. Nah, yang harus dipahami awal dan pertama adalah bahwa stres itu atau tekanan itu adalah sesuatu yang dihadapi oleh semua orang, Betul, diterima oleh setiap orang gitu ya. Semuanya betul. terima itu. Nah, Ya, hasil kenyataan hidup ya. ya itu ya tadi dulu. Hasil akhirnya atau apa ya? Bagaimana kemudian kita bisa melewati itu akan menentukan hasilnya nanti seperti apa gitu ya. Bagaimana Betul. kita bisa tadi kita ngomong handle itu, bagaimana kita bisa menangani si stres ini, gitu, si stres ini. Benar, waktu dia datang ya, waktu dia Bagaimana kita, menghampiri hidup kita. Nah, jadi sih bagaimana kita bisa. sebenarnya, oke, menurut pakar itu ya, ada namanya seorang pakar Hans ya, dia bilang sebenarnya ada stres yang negatif, ada stres yang positif. Nah, Oke. kalau yang stres negatif ini akan membuat kita jadi terpuruk begitu ya. Nah, bahkan bisa melebar ya sampai kita jadi depresi. Nah, terus juga ada yang dikatakan sama dia oleh Hans ini apa namanya stres positif. Nah, ini jadi bisa jadi motivasi ternyata gitu ya. Nah, justru jadi signal buat tubuh kita. Oh ya, aku harus cepat-cepat beresin gitu ya. Misalkan ini terkait kerjaan atau juga terkait masalah hidup. Nah, jadi justru memotivasi dia untuk bagaimana dia segera untuk menyelesaikan masalah yang dia alami. Nah, biasanya kalau orang yang anggap menunda, suka menunda atau menganggap enteng gitu ya kan. Nah, dia perlu juga tuh mengalami stres supaya akhirnya memotivasi dia untuk segera melakukan hal-hal yang bisa dikatakan mungkin beyond lah ya, melampaui apa yang dia mampu gitu ya, mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang lebih gitu. Mhm. Ini stres yang positif. Dia Yang positif. memotivasi, mendorong seseorang untuk dia bisa tadi melakukan lebih gitu ya, lebih Ya, betul. em, melampaui batas kan ya kalau orang ngomong sih. Iya, Melewati batasan-batasan dirinya gitu kali ya. menembus garis batas dirinya yang mungkin Betul, sebetulnya itu adalah suatu hal yang semu gitu ya. Garis batas itu cuman cuman semu gitu loh. Padahal sebetulnya kita betul. bisa untuk melewati itu. Nah, ini stres yang positif gitu ya. Kalau Hmm. stres yang negatif. Ya, itu yang ngelemahin seseorang kan. Nah, Hmm, ini hmm, negatif ya, akhirnya membuat dia terpuruk, akhirnya buat dia jadi sakit gitu ya kan, overthinking ya. Akhirnya dia cuman berkutat di dalam mikirin, 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 mikirin. Nah, jadi ibaratnya gini, itu orang yang stres negatif itu kayak orang seringkali yang sebenarnya dia lagi pegang polpen. Nah, polpen itu berat. Enggak juga, ringan sebenarnya kalau ditanya kan. Tapi karena dipegang terlalu lama, tuh polpen jadi berat juga kan, akhirnya jadi beban gitu ya. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Nah, stres yang negatif ialah stres yang tidak dikelola dengan baik, yang hanya dibiarin menguasai pikiran seseorang itu kan. Nah, akhirnya dampak negatifnya apa ke tubuhnya dia, ke mentalnya dia jadi orang yang lemah gitu kan. oke. Eh, ada yang mengatakan bahwa stres itu karena kitanya sendiri yang apa ya kayak kayak nggak bisa menangani dengan baik atau ada yang mengatakan kamu sih kurang beginilah gitu ya begitulah gitu. Nah, tapi apakah memang semua stres itu karena kita gitu atau ada hal lain sih Pak? Ya memang sebenarnya sih penyebab stres itu bisa dari dalam diri kita sendiri ya. Kita kurang manajemen yang baik ya kan. Atau kita kurang punya kedewasaan berpikir. Atau juga kita kurang bisa untuk bersosialisasi. Kan banyak nih penyebab stres ya. Dari, Hmm, dari yang disebabkan oleh kita sendiri. Tapi juga bisa sih disebabkan orang lain kan. hmm, Nah, hmm, karena memang prinsipnya stres itu juga bisa dari tekanan. Seperti contohnya tekanan pekerjaan ya kan. Kita diberi tugas yang over limit gitu ya,
Hmm. melebihi ke batas-batas kemampuan kita, menumpuk gitu ya, bisa jadi stres atau dibuat oleh orang lain gitu ya kan. Ada juga orang tuh stres ya, kadang-kadang simple. Kenapa dia stres? Aduh, aku hari ini stres. Kenapa? Diteror terus, ditelepon sama apa orang nawarin pinjaman online ya kan. Jadi dia stres gitu ya, karena Hmm. terganggu gitu ya. Itu ada set ketemu orang kayak gitu ya kan. Jadi Hmm. stresnya itu sebenarnya sederhana aja gitu ya, tapi ternyata buat dia jadi sangat terganggu aktivitasnya. Lagi meeting, ada telepon masuk, ya kan bertubi-tubi diangkat, tuh ternyata nawarin kredit gitu ya, atau nawarin ya produk-produk. Nah itu juga bisa ternyata bisa memicu stres dan ini kan faktor dari luar gitu ya. Namun semuanya Hmm. kembali di keputusan kita, ya kan. Nah saya sebagai ini ya, sebagai ini ya pendeta ya, bilang kan ke tubuh kita ini bait Allah nih ya kan. Bait Hmm. Allah jangan dirusak dong ya kan. Kita nggak bisa mengendalikan situasi selalu begitu ya. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita ya kan. Nggak semua yang terjadi itu dalam kontrol kita, tapi kita bisa mengontrol keputusan kita gitu. Oke. Lalu sebagaimana kita gitu ya menangani ini Pak? Ada langkah-langkahnya kah untuk kita Ada. ketika stres datang, terus kemudian apa yang harus kita hadapi? Yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu? Ya, pertama itu manajemen pikiran ya kan. Yang ini hari-hari ini sangat sulit dilakukan banyak orang ya, apalagi oleh secara khusus anak-anak Gen Z ya. Hmm. Kenapa? Karena terlalu banyak arus informasi yang masuk. Hmm. Akhirnya nih buat kita tuh jadi sulit loh memanage pikiran kita. Karena Hmm. terlalu banyak informasi di media sosial, apalagi di Indonesia ini ya, hampir semua platform itu, orang Indonesia itu adalah usernya gitu kan. Nah, Hmm. jadi bayangkan dia mengakses semua itu ya, media sosial itu, lalu informasi yang masuk bertubi-tubi gitu kan. Nah, makanya ini juga jadi pemicu stres sebenarnya. Waktu kita ada masalah, terus kita cari jalan keluar, mungkin butuh advice gitu ya dari media sosial, dari platform yang ada. Namun ada informasi yang begitu banyak. Nah, buat kita tuh jadi bingung gitu ya kan. Nah, ini juga bisa memicu stres. Nah, makanya supaya nggak terlalu stres, kita perlu juga sih puasa sosial media ya, Ya, puasa-puasa gitu ya, atau kita membatasi akses-akses informasi gitu. oke. Jadi yang pertama adalah manajemen pikiran. Ya, Batasi batasi informasi yang masuk untuk kita betul, bisa manajemen pikiran ini, gitu ya. betul, Batasi informasi yang kita terima untuk kita bisa memanajemen pikiran. Karena ketika informasi itu berlebihan masuk di dalam pikiran kita, seringkali kita justru tidak siap ketika kita tidak siap menerimanya, yaitu tadi kita tidak bisa manajemen dengan baik gitu ya Pak Nat. betul. Kita tuh kadang gini ya, kenapa pikiran kita jadi stres karena kita nggak manage. Terkadang kita itu belum mengalami, tapi mendengar kesaksian atau cerita orang, informasi dari orang, kita udah memposisikan diri seolah-olah kita yang ngalamin gitu loh. Nah ini Ya, buat kita stres. Contohnya gini nih ya kan, wah ada yang bilang misalkan, waduh ternyata itu ya, nulis artikel ilmiah itu, waduh berat banget bro. Aku tuh sampai di opname gitu ya kan. Nah, tanpa sadar informasi ini udah ngebebanin kita kan, waktu kita harus melakukan hal yang sama. ya, Padahal pengalaman setiap orang itu berbeda-beda karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. betul. Sesuatu yang sulit bagi orang lain belum tentu sulit banget buat kita. Sesuatu yang mudah juga buat orang lain belum tentu mudah buat kita. Kan jadi gitu sebenarnya. Nah, Mm. jadi kita harus manage pikiran kita. Kalau kita belum mengalami, biarlah itu sebagai masukan aja. Jangan sampai seolah-olah kita ada di posisi yang orang ceritakan Alami. itu, gitu ya. Ah, ah. Eh, Kata-kata firman Tuhan itu benar banget sebetulnya ya untuk ngomongin manajemen pikiran itu semua yang manis, semua yang sedap Iya, benar. didengar, semua yang baik itu Benar. pikirkanlah semuanya itu gitu kan. Iya, Artinya kita harus bisa menyaring mana yang penting untuk dipikirkan, yang penting untuk direnungkan dan betul. yang nggak perlu gitu ya Pak. Betul, kan pikiran kita ini ibaratnya seperti ruangan ya. Hmm. Misalkan kita punya ruangan ini ya, kamar kita. Tapi kamar kita tuh isinya kotoran-kotoran. Kan apa yang terjadi? Iya kan, itu jadi tempat yang nggak nyaman banget gitu loh. Ya betul. Tempat yang bisa bikin kita justru sakit gitu ya kan. Nah, seperti itu juga kan pikiran kita ini kan ruang berpikir yang sebenarnya harus diberikan
apa ya, dikasih makan dengan hal-hal yang tadi sesuai firman Tuhan yang sedap didengar, ya kan, yang Hmm. memiliki mengandung kebenaran, ya kan, yang membangun itu yang sebenarnya jauh lebih penting gitu. Saya pernah ngobrol dengan seseorang gitu ya, waktu dia ngomong, udah lah, dengan kata lain itu kayak overthinking kan ya, gitu ya, Hmm, berpikir berlebihan gitu ya, sesuatu yang nggak seharusnya kita pikirkan gitu kan. Nah, gitu. eh, terus jawabannya itu gini, lah udah kadung kedenger kok, gimana dong? Kan udah kadung masuk pikiran, ya udah dibuang aja kalau saya ngomong sih. Betul. Betul Bu Ningrum, pikiran kita itu sebenarnya kita sebagai manusia ya, kita lihat aja. Kita ini, pikiran kita itu ibarat sebuah TV, tapi kita nih yang pegang remote-nya kan. Nah, Ya, siaran mana yang mau kita tonton. Nah, artinya topik apa yang mau kita pikirin ya kan. Hal-hal apa yang akan menjadi beban buat kita itu kita yang tentuin sebenarnya. Tapi realitanya nggak banyak orang yang bisa seperti itu gitu ya. Nah, makanya itu butuh skill ya untuk memanage pikirannya dia. ya, mulai dilatih sebetulnya kan, mulai untuk Betul. dilatih untuk kita bisa manajemen pikiran. Kalau yang nggak baik, nggak memang nggak perlu untuk dimasukin karena ya ketika itu ini memang benar banget gitu ya. Ketika kita terima informasi dari sosial media, informasi negatif misalnya gitu ya. Terus Hmm. kemudian contoh lah paling gampang gitu ya, contoh paling gampang gitu ya. Oh, gas susah gitu ya. Orang ngomongnya gas susah gitu ya. Ya, ya yang sekarang terjadi. Itu terimanya dari mana? Pertama dari sosial media. Terus kemudian kita pikirkan Iya, kan, waduh, susah ya nanti kalau aku betul. kehabisan gas gimana? Nanti kalau begini begini, nanti begini. Terus kemudian terjadi, Betul. terjadi, terjadi, Betul. terus kita mengalami, terus kita tambah panik lagi. Waduh, ini begini begini begini. Sampai akhirnya Betul. kemudian menjadi sebuah kecemasan, kemudian menjadi sebuah ya itu tadi stres gitu ya Betul. Stres. yang terus menekan kita gitu padahal sebetulnya gitu ya sebetulnya kalau kita terima informasi itu terus kita bilang kayaknya kemarin saya masih bisa beli tuh berarti Betul. saya masih cukup nih gitu ya mungkin nanti Betul. kalau Betul. ini sudah selesai saya masih bisa kalaupun nggak ada ya udahlah Kang, gampang lah gitu ya nanti aja Betul. belum terjadi kejadian misalnya gitu ya dibuat mudah seperti itu akan menjadi menjadi mudah juga kita melewatinya ya Pak Nat. Iya, jauh lebih tenang ya kan. Kita bagaimanapun harus diakui, kondisi tenang itu membuat kita akan lebih berhasil ya, Ya. dibanding kita dalam kondisi panik ya, ketika menghadapi sebuah tantangan. Ya, saya pikir pasti semua kita setuju lah bahwa kalau kita panik itu kita cenderung gegabah dan cenderung akan merusak suasana hati kita dan suasana komunitas kita gitu ya kan. Misalkan tadi dapat informasi yang seperti itu lalu responnya itu panik. Nah, itu sebenarnya akan membuat orang itu kayak lagi duduk di kursi goyang ya, gerak sana sini tapi sebenarnya nggak kemana-mana, dia diam di tempat gitu. Ya, betul. Nah, ini yang perlu dicermati, perlu di di ini tadi kan Pak Nat sempat sampaikan ini skill. Iya Artinya ini bisa betul, dipelajari, perlu di atau bisa dilatih. bisa dong. Nah, bisa. Ya makanya Mm-mm. kita kita optimis gitu loh. Mungkin kita kondisi hari ini kita lagi stres. Nah, kita juga bebannya berat. Nah, kita dengan ngobrolin ini setidaknya kita semua nih yang dengerin juga, oh ya, aku nggak layak untuk siksa tubuhku ya dengan membiarkan aku tuh stres nih. Apapun masalah yang aku hadapi hari ini gitu. Oke. Yang pertama manajemen pikiran. Ini kunci gitu ya sebetulnya ya. Eh terdengarnya sederhana gitu ya, tapi dalam prakteknya nggak sesederhana yang didengar. Benar, benar, Terdengar benar. terdengar sederhana tetapi dalam prakteknya dalam melakukannya nggak sesederhana yang kita dengarkan gitu ya. Oke, yang selanjutnya mana? Tadi yang pertama manajemen pikiran. Betul. Iya. Nah, saya sendiri baca ya, ada seorang dokter gitu ya, dokter John Ratey. Dia bilang katanya kita tuh juga perlu ini manajemen fisik supaya nggak stres. Nah, Hmm, kadang-kadang tuh rajin begadang gitu ya kan, begadang tanpa sadar itu mempengaruhi kita juga kan secara ini ya, psikis ya. Nah, ya, jadi makanya kita harus tidur yang cukup, terus olahraga ya minimal jalan lah 30 menit sehari. Ternyata ini juga bantu handle stres ya. Makanya kan kita harus merawat tubuh kita sebagai bait Allah ini, kita rawat spiritual dan juga jasmani kita gitu ya kan. ya. Nah, makanya ini penting juga gitu kita
jangan terlalu sibuk sampai nggak punya waktu. Mungkin kita jalan-jalan santai gitu ya. Mungkin keliling kompleks gitu ya kan, setengah-setengah jam atau 6.000 langkah katanya gitu ya. Nah ini juga pengaruh gitu ya. Ya. Ya karena memang secara fisik dan psikis ini memang berhubungan gitu ya. Ada Betul. hormon-hormon di dalam tubuh manusia ini yang saling menunjang gitu ya. Hormon yang Yes. dikeluarkan karena olahraga, karena tidur yang cukup, itu yang akan membuat mood jadi baik gitu ya. Terus kemudian membuat kita menjadi lebih siap menghadapi segala kecemasan dan lain sebagainya, mengurangi level kecemasan seseorang gitu Betul. kan. Betul. Itu 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 jadi ya itu tadi karena hormon-hormon yang berfungsi dengan baik itu timbulnya dari mana? Tadi kan manajemen fisik, olahraga, Iya. makannya yang baik gitu ya, terus Iya. eh, apa istirahat. Karena orang yang sakit itu juga menimbulkan stres tersendiri. Benar, benar. Jangan mager kan, makanya Alkitab bilang tuh lihat tuh semut ya kan, dia rajin gitu ya. Belajar dari semut ya kan, yang banyak gerak gitu ya. Jadi kita perlu juga menggerakkan badan kita gitu. Kalau enggak ya mager ya kan, udah capek nih mager gitu. Apalagi memang sih mungkin karena lelah ya, ngantor atau ada kesibukan lain. Tapi paling enggak lah seminggu itu 3 kali ya kita lakuin gitu ya, yang namanya menjaga kebugaran tubuh. Ya, kalau misalnya Anda nggak pernah bergerak sama sekali, nggak pernah olahraga sama sekali kayak saya, ya minimal tadi kayak Panat bilang, jalan aja deh gitu ya. Benar, Itu benar. itu nggak butuh alat yang mahal, nggak butuh perlengkapan yang mahal. Kadang-kadang tuh ya orang tuh mau mulai olahraga tuh udah mikir dulu, saya harus beli baju buat berolahraga dong. Saya harus beli Hmm. sepatu buat berolahraga dong. Saya nanti harus begini begitu dan sebagainya. Itu timbul stres lagi sebenarnya. Betul, iya. Itu namanya stres yang diciptakan sendiri gitu ya. Itu Ya, stres yang diciptakan sendiri. Jadi sesederhana Anda berjalan, bergerak gitu ya, 30 menit benar, setiap hari itu sudah cukup gitu kan. benar. Masalah ngomong waktu atau tidak ada waktu itu sebenarnya kita kok yang Betul, memutuskan. Itu keputusan ya betul, Pak Nat. betul. Kadang ada orang yang ngomong, aduh saya nggak punya waktu dan lain sebagainya. Aduh begini, itu keputusan. Iya. Keputusan Jadi kita kalau sendiri. ada orang bilang aku nggak punya waktu, sebenarnya karena dianggap itu nggak penting, Oh iya, betul, betul, betul. Ya, nggak karena dia menganggap prioritas. itu nggak penting, jadi dia tidak memprioritaskan untuk Betul. menyediakan waktu untuk itu ya. Betul, cenderung begitu deh. Kalau misalkan ada orang bilang, aduh saya nggak ada waktu untuk itu, berarti dia nggak nganggap itu penting. Sebenarnya sesederhana itu. Karena Ya, ya kita semua sama jatahnya 24 jam kan, nggak ada yang cuma 20 jam atau ditambahin 25 jam, nggak ada. Semua kita sama 24 jam. Jadi sering kali gitu ya, ketika mm, orang bilang, aduh sorry aku nggak ada waktu, oh aku nggak bisa. Dan terus-terusan seperti itu lebih karena dia merasa ini nggak prioritas buat aku. Cuman dia membahasakan dengan cara yang halus gitu. ya, dia membahasakan dengan cara Ya, yang halus gitu ya, bahwa iya. dia ada waktu. Padahal sebenarnya itu karena itu bukan prioritas. Nah, mulai deh kalau yang mungkin dengerin kita siang ini, mulai susun ulang prioritasnya itu. Yang pertama tadi manajemen pikiran gitu ya. Manajemen pikiran itu bagaimana kita memprioritaskan mana sih yang perlu kita pikirkan dan enggak gitu kan. Terus Betul, yang kedua, kita punya prioritas nih manajemen fisik kita. Yuk olahraga ini jadi salah satu prioritas juga gitu kan yang harus dan wajib dilakukan. Kalau itu sudah jadi prioritas, itu bisa loh. Beneran. betul, Bisa. Tapi kalau kita sudah betul. mulai geser itu jadi merasa aduh enggak deh, udah enggak ada yang mewajibkan gitu ya, contoh sederhana gitu ya. Terus kita mulai malas-malesan, kita mulai merasa bahwa aduh enggak ada waktu nih. Padahal ketika diwajibkan itu bisa loh dilakukan gitu ya Pak. Pasti bisa, benar. Dan emang sih yang paling sulit itu saya juga pernah ngalamin ya konsistensi itu. Itu memang Ya, itu betul. adalah perjuangan seumur hidup ya. Sama kan Ya, misalnya kayak orang tadi Bu Ningrum singgung soal makanan ya. Sama kayak orang lagi mengatur dietnya ya dia. Itu ya. kadang-kadang ada orang gini, "Ah, aku mau nurunin berat badan." Nah dia berhasil tuh nurunin dalam 1 tahun. Tapi dia nggak mengubah itu menjadi sebuah pola. Nah akhirnya setelah dia Kebiasaan. turun 20 kilo misalkan. Terus dia pikir ya udah balik lagi ke seperti yang dulu polanya, ya kan akan kembali lagi. Nah, kira-kira mirip-mirip begitulah. Jadi yang kita Betul. bangun itu pola hidup sebenarnya. Sama kayak manajemen pikiran. Makanya setelah kita, kadang-kadang juga nih, kalau kita, kenapa kita mulai dari manage pikiran? Kalau kita nggak manage pikiran dulu, kadang-kadang stres itu membuat kita susah bergerak dan males. Oh iya, benar. Benar. Hmm.
ada orang yang punya kecenderungan ketika stres itu melampiaskannya kepada misalnya makanan, Mm, ya kan? Terus mm, kemudian ada yang melampiaskannya kepada tidur atau tidak mm. bergerak. Sampai kita lihat gitu, saya lihat ada beberapa kasus di luar negeri sih, di Indonesia hampir nggak ada gitu ya. Mungkin ada tapi nggak terekspos. Tapi di luar negeri ada orang yang nggak bisa dikeluarkan dari rumah karena itu, karena dia stres, terus kemudian melampiaskannya dengan makanan dan dia nggak mau bergerak sampai kemudian dia badannya jadi besar banget. Awalnya hanya apa? Hanya dari stres itu gitu kan. Nah, Jadi jangan dipikir orang gemuk itu makmur dan bahagia ya. Bisa jadi gemuk gara-gara stres ya. memang ada yang seperti itu gitu kan. Kalau dia dalam Iya. stres yang tinggi, justru dia akan makan yang berlebihan, makan Betul. em, yang ya istilahnya kalau orang Jawa bilang dalam tanda kutip ngawur gitu kan. Iya, nggak terkontrol ya. Iya. Oke, manajemen pikiran, manajemen fisik. Ada lagi, Pak? Ya, yang terakhir itu kita juga harus kasih makan. Tadi kan kita latihan fisik, kita juga harus latihan rohani ya. Kita harus kasih makan hati kita dan pikiran kita, yaitulah dengan kerohanian. Nah, ini hal yang sangat penting. Saya sendiri pernah dengar dari seorang psikiater ya. Dia bilang bahwa obat-obatan itu membantu ketika orang sakit, misalkan dia mengalami gangguan yang kecemasan, anxiety, atau stres yang berat. Nah, mungkin perlu dibantu obat ketika dia sudah dalam tahap tertentu ya. Nah, tapi setelah itu dia perlu merawatnya kan, merawat gitu ya. Ibarat mobil setelah dibengkelin ya, bawa ke bengkel lalu dinyatakan mobil ini sembuh layak pakai. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Harus dirawat lagi kan. Nah, kurang lebih ya analoginya mirip gitu juga. Jadi kita juga perlu itu yang namanya eh, perenungan saat teduh ya sebagai anak-anak Tuhan. Itu nggak boleh ditinggalin itu. Jadi relasi kita sama Tuhan itu juga membuat kita lebih dewasa untuk tidak mudah stres gitu dalam hal tertentu karena mengubah orang itu ya. Apalagi orang yang punya masa lalu dia mudah stres, ada traumatis. Nah, itu kan sebenarnya pemicu-pemicu yang akan membuat dia kadang-kadang ada orang tertentu lebih cepat stres dibanding orang lain gitu ya. Ya, Kenapa? Karena ada trauma-trauma perjalanan hidup gitu. Nah, maka itu semua nggak mudah diobatin. Nah, maka yang harus dia lakukan, dia harus merawat batinnya dia. ya, Nah, ya dengan saat teduh ya, saat teduh dia harus punya waktu itu ngerenungin firman Tuhan karena banyak sekali kebenaran-kebenaran, kisah-kisah di Alkitab yang bakal menguatkan gitu. ya. eh Orang itu kan memang kadang-kadang ada yang mengana bukan menganalogikan gitu ya. Jadi menyamakan misalnya gitu ya. Oh, aku tuh stres begini. Oh, kamu kurang deket sama Tuhan. Langsung ada judgmental seperti itu. Tapi apakah selalu seperti itu, Pak Nat? Iya, nggak selalu seperti itu. Kalau kalau masih level stres, menurut saya loh ya, menurut saya, baik pengalaman pribadi maupun informasi yang saya dapat, bisa Mm-mm. jadi orang kalau dalam level stres itu kan masih sesuatu yang wajar sebenarnya ya. Ini Ya. keseharian kita ngalamin stres, macet bisa bikin kita stres. Nah, Mm-mm. tapi kalau ada orang yang mengalami gangguan jiwa, nah Mm. ini yang saya tahu, yang saya coba pelajarin, itu bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak harus selalu orang yang bodoh. Karena ada orang-orang yang mengidap schizophrenia, dia adalah orang-orang jebolan PhD dari luar negeri ada. Terus yang kedua, orang-orang bukan orang-orang yang nggak rohani, ada orang-orang yang dia rohani, namun itu lebih dalam lagi tuh kalau kita ngomonginnya itu karena ada faktor genetika ya kan. Ya. Ada faktor genetika, ada faktor fisik yang 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 mempengaruhi. Syarafnya yang terganggu ya ada ya. Nah, itu Oh, itu yang memang, namun juga ya tetap sih ya saya pernah dengar tuh dari spesialis kejiwaan, dia bilang dia bahwa ya tetap juga setelah orang-orang itu minum obat dan sembuh ya yang sampai level akut itu schizophrenia itu, dia perlu untuk dirawat secara rohani. Kenapa? ya, Karena seringkali pemicunya itu ketika dia nggak bisa menghadapi tekanan gitu ya kan. Nah, jadi dilatih juga tuh dia gimana ngadapin tekanan itu. ya. Saya pernah dengar dari seorang dokter gitu yang mengatakan bahwa level kita menerima tekanan masing-masing itu orang itu berbeda. Betul. Yang dia sudah dalam pada posisi tekanan itu dia sudah kehilangan kendali gitu dalam artian ya.
terus kemudian jadi itu tadi, atau ada yang bisa dia ditekan dengan sedemikian rupa, dia masih bisa menahan tekanan itu. Nah, Betul, ini dari mana? Selain tadi dari genetis, juga dari tadi manajemen-manajemen yang bisa kita lakukan itu. betul, Manajemen betul. pikiran itu memberikan kita tadi ketahanan kita gitu ya. Kekuatan, Jadi iya, betul, ya kekuatan kita untuk menahan, manajemen fisik tadi juga gitu ya, karena membuat hormon di dalam tubuh kita menjadi lebih seimbang untuk menerima itu. Lalu manajemen rohani itu juga membuat kita semakin kuat gitu kan. betul. Semakin banyak berserah ya, bukan bukan pasrah, tapi kita berserah gitu. Kita lakuin yang terbaik, ya sisanya kita serahin sama Tuhan gitu kan. Nah, Ya, kondisi-kondisi hidup begini kan ini yang membuat seorang itu jauh lebih tabah gitu loh, karena dia menyadari bahwa hidup dia dikontrol Tuhan. Ini buat dia jadi percaya diri. Waktu dia gagal nih kan, namanya kita ini paling dekat dengan kegagalan ya. Bisa ya, gagal apa aja. Tapi kita ganti, kalau kita itu dekat Tuhan, kita mikirnya ya udah ini proses belajar buat aku kali ya. gitu ya. Eh, Walaupun gagal, kita masih bisa berkata bahwa ada maksud baik yang lain yang sedang Yes, kita. nah itu dia, itu positif banget ya, positif Ya, vibes ya kan. betul. Nah, ini bisa kita terima dan kita bisa punya ini dari mana? Ya dari ini tiga manajemen yang tadi kita bahas gitu ya Pak. Betul, betul. Mulai dari manajemen pikiran, dipikirin dulu ini penting banget gak sih sampai aku sampai nggak tidur tidur, sampai aku ngomong sama orang lain nggak fokus ya kan. Kadang-kadang gitu ya kita ketemu ada orang ngomong udah nggak fokus dia kita ngomong apa dia jawabnya apa atau cuman Hmm, kayak bingung-bingung gitu kan. Kenapa? Karena bebannya terlalu nggak berat gitu nyambung, ya. nggak nyambung. Iya nggak nyambung kadang-kadang bukan dia 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 ini apa namanya dia mau maksud nyuekin kita karena dia pikirnya terlalu berat gitu. Jadi eh, apa kalau ditimbang mungkin kepalanya udah 115 kilo badannya cuma 70 kilo gitu ya saking beratnya gitu. Nah tapi dia nggak mampu untuk menghandle itu kan maka dia harus kalau kita dapat masalah sih kalau saya pribadi ya saya lihat masalah ini kira-kira prioritas nggak aku pikirin dulu. Terus Oke. kalau aku pikirin sekarang ini Hmm, mengubah nggak hmm, gitu ya kan. Nah, jadi ya kita kita mulai membangun mind map ya. Kita mind mapping aja ya. Kita petain nih. ya. Kadang-kadang semua langsung kita masukin di kepala kita. Aduh, kasihan banget nih tubuh kita ya kan. Kasihan banget iya. Pasti juga Tuhan nggak senang kita memperlakukan tubuh kita yang diklaim bait Allah ini oleh firman Tuhan. Kita siksa dengan pikiran-pikiran itu. Kita juga harus, kita nggak akan mungkin bisa mengasihi orang lain secara sehat. Kalau diri kita aja kita nggak kasih secara sehat sih. Menurut Hmm, saya itu pasti ya. Orang yang udah beres dengan dirinya dulu, dia akan beres dengan orang lain. ya. Kalau ngomongin tiga ini manajemen pikiran, manajemen fisik, manajemen rohani ini kan semacam eh, apa ya melatih untuk kita siap menghadapi kalau itu stres datang kepada kita, ya kan Pak? Betul, Nah, betul, betul. kalau itu sudah terjadi dan kalau itu misalnya itu adalah sebuah persoalan atau satu hal yang memang harus kita hadapi gitu ya. Hmm. Kadang-kadang ada orang ngomong, jangan ngomong stres, nanti jadi benar. Padahal sebetulnya kita ngomong lagi, ini benar-benar tekanan nih, gitu ya. Apa sih ya yang harus kita Betul. lakukan untuk kita bisa bisa lewatin itu gitu. Selain kalau tiga ini kan kita memang udah siapin duluan nih untuk membentengi untuk kita siap terima itu. Tapi kalau ini sudah Iya, terjadi, gitu. betul. Orang Hmm, Indonesia ini banyak terlalu tabu gitu ya. Seolah-olah kalau ngomongin dia lagi stres gitu malu. Gitu tadi yang seperti Bu Ningrum bilang, takut dianggap dia nggak punya kepribadian yang kuat, Nah, takut dianggap orang dia itu apa namanya orang kurang yang lemah. rohani. Iya, jadi di Indonesia ini kayak berobat ke psikolog gitu. Misalnya kita bawa anak kita ke psikolog, waduh, orang Indonesia yang kurang wawasan itu udah mikirnya macem-macem ini anaknya kayaknya ada potensi gila ya kan, padahal enggak ya kan, gitu ya kan, padahal enggak gitu loh. Tapi makanya apalagi stigma stigma ya terhadap orang misalkan anak-anak pergi mengalami bimbingan konseling atau Hmm, kita pergi ke psikiater. Nah itu hmm, seringkali stigma di masyarakat tuh masih jelek. Nah akhirnya banyak orang menyembunyikan stresnya dia. hmm, Padahal seperti Bu Ningrum barusan bilang kita perlu butuh juga untuk sharing orang-orang terdekat kita. Ya ya. meskipun nggak semua orang satu dua kita perlu sampein itu. Oke, mengakui bahwa kita ada di dalam posisi tertekan. Itu salah satu bentuk penerimaan nggak sih? Atau salah satu tanda bahwa, oke, saya sedang menerima satu tekanan nih.
Itu harus sebenarnya benar. Ya. Daud aja kan dia bilang kan waktu dia mengalami pergumulan yang hebat ya, dia Ya. bilang mengapa engkau tertekan hai jiwaku gitu ya. Jadi Mm-mm. dia itu nggak ignoring, banyak orang itu ignoring ya kan. Yes. Nah, jadi dia tuh nggak mau gitu menyadari, oh ya aku butuh bantuan, aku Mm. butuh mengubah cara berpikirku, aku nggak boleh gini terus. Nah, Ya. memang panjang sih ya. Kadang orang itu kan seringkali pola pikirnya dibentuk dari bertahun-tahun dia hidup ya. Ada orang yang ngerasa bahwa dia layak stres, dia layak untuk jadi orang yang terpuruk begitu ya kan. Nah ini di sini ini makanya perlu pembinaan rohani supaya dia menyadari bahwa dia istimewa ya kan. Dia itu di Alkitab manusia itu adalah mahkota dari ciptaan Tuhan. Ya. Nah Eh, maka nggak boleh nggak boleh menstigma diri sendiri gitu Bu Ningrum. ya, betul. Penerimaan terhadap bahwa oke, saya sedang mengalami tekanan. Iya, Itu langkah awalnya seperti itu. Yang kedua, kalau memang kita merasa bahwa kita nggak mampu hadapi ini, saya butuh pendapat orang lain, betul. itu oke untuk kita menghubungi profesional di bidangnya gitu ya, untuk mereka ini sudah terlatih untuk menolong kita melihat satu situasi ini dari sudut pandang yang mungkin berbeda. Bisa dibilang seperti itu Betul. ya, Pak? Ya? Iya, betul, betul banget. Mm. Ya, makanya kalau kita mau mempertahankan berat badan harus dengan pola hidup, pola makan yang sehat. Maka kalau kita mau mempertahankan pikiran yang sehat, kita harus membentuk pola pikir anti stres, gitu ya. Ya, betul. Jadi itu penting. Makanya tadi menarik ya waktu tadi Bu Ningrum bicara soal yang ilustrasi mengenai oh dapat informasi gas habis terus waduh kacau pikirannya gitu ya. Itu tuh menarik itu tuh realita yang sering terjadi ya. Ya, Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita itu harus benar-benar coba latih diri kita tenangin diri. Begitu dapat informasi yang memang itu benar-benar informasi negatif, kita nggak boleh juga ignoring kan. Apa namanya gitu, sok positif gitu ya. Sok positif, padahal memang kita ada di emosi yang negatif. Nah, kita akui, tapi kita memutuskan setelah itu coba tenang dulu deh, tenang dulu. Gitu ya. Tarik ya, nafas dulu, buang pelan-pelan, ya kan. Katanya Gary Chapman gitu. Kalau kita mau marah itu katanya tahan napas. Ini Gary Chapman itu seorang konselor Kristen yang terkenal ya. Dia bilang katanya kalau kamu udah mau panik atau kamu mau marah emosi nih gara-gara stres, coba deh tahan napas dulu, hitung sampai 10 detik. Itu Gary Chapman bilang gitu, saya baca di sebuah bukunya ya. mm, Tahan itu sampai 10. Kalau masih belum reda, tahan lagi sampai 20. Nah, kalau memang kita emosi tingkatnya udah parah nih, udah jalan-jalan dulu keliling-keliling. Jangan langsung diluapin marahnya, jalan keliling. Mungkin kelilingin. Ya, kalau di rumah, kalau di luar lagi panas ya keliling lah dari dapur, ke ruang makan, ke kamar, balik lagi. Nanti tuh katanya Gary Chapman bilang itu akan membantu orang jadi lebih calm down gitu. ya. Eh, karena memang cara orang untuk meluapkan stresnya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Betul. Ada atau meluapkan misalnya kecemasan atau ketakutan itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang melepaskan kecemasannya dengan marah-marah. Iya, Ada orang yang betul. melepaskan kecemasannya dengan nangis. Iya benar. Ada orang yang melepaskan kecemasan, ketakutannya itu dengan kebingungan gitu ya. Jadi Betul. memang cara orang untuk melepaskan tadi, melepaskan itu akan banyak berbeda-beda gitu. Nah, itu makanya tadi Pak Nat sampaikan ya ya beri ruang waktu kita untuk atau beri waktu pikiran kita untuk mengolah dan menerima informasi yang membuat kita cemas dan stres ini dengan baik terlebih dahulu gitu. Itu kan perlu Betul. dicerna, nggak bisa begitu informasi itu masuk misalnya, terus kemudian apa namanya kita langsung bereaksi kan nggak bisa gitu ya. Bisa sih kita bereaksi tapi akan timbulnya tadi seperti tadi gitu ya. Caranya Betul. meluapkan akan jadi seperti itu, ya marah-marah, nangis lah atau apalah gitu ya. Tapi beri waktu dulu ini 10 detik untuk bernafas atau jalan-jalan itu adalah memberi waktu pikiran kita untuk mengolah informasi tadi dengan benar. Betul, betul. Dan kita itu ini pikiran saya waktu waktu mau ngebahas topik ini ya. Kadang-kadang ini juga faktor di sekolahan penting loh. Kita tuh Iya, banyak di sekolahan itu diajarin bahwa jawaban tuh cuma satu. yes. Iya kan? Ya, Kita
kalau ngejawab di luar dari apa yang dimau oleh guru gitu ya, Salah. nilai kita salah. Nah, akhirnya kadang-kadang kita jadi cepat stres karena pikiran kita lupa bahwa ada perspektif yang luas untuk menjawab satu masalah. Ya, Ada banyak jawaban dari setiap satu masalah, gitu. ya, Terus ya. kita ujian, ya ini Eh, dalam ini pikiran saya ujian kita harus, nggak boleh, Kak. Lirik kanan kiri, kerjain sendiri, berusaha sendiri. Padahal kita butuh teamwork. Nah, hmm, makanya sekarang ada sekolah-sekolah yang menerapkan ujian praktek ya. hmm. Itu bagus menurut saya. Nah, bahwa kita akhirnya ngerasa lemah kalau kita minta bantuan orang lain. Tidak bisa bekerja sama karena memang Yes, tidak terbiasa untuk bekerja sama. iya ini menurut saya mikir gitu ya. Kenapa saya juga sering bertemu melayani konseling orang-orang yang mengalami stres, Ya. buntu gitu ya. Karena ya saya kira mikir, ini orang udah kuliah sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah lagi sampai S2, S3, tapi dapat masalah bisa panik. Kenapa? Karena dia sudah terpola dari sekolah bahwa jawaban itu cuma satu ini. Kamu jawab yang lain nilaimu salah gitu, rendah. Padahal ada banyak jawaban dari satu masalah Ya, begitu. padahal padahal kehidupan ini bukan jawabannya nggak cuma satu. Ada Betul, banyak betul, betul. ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi Benar. jawaban. Iya, ada banyak jawaban dari satu masalah yang harus kita alami gitu ya. Nah, maka salah satu tenang itu ketika kita tanamkan bahwa ini jawabannya nggak cuma satu. Heeh. Saya suka bergurau dengan teman di kantor gitu ya. Kalau kita misalnya lagi mengerjakan sesuatu, kita udah bener-bener ada tempat. Aduh, ini nanti kalau begini-begini. Kami saling mengingatkan gitu. Ya. Ingatkannya, alah, udah nggak dibiji gitu ya kalau orang Jawa bilang. Benar. Iya, aduh, memang kasihan itu. Kita ini sudah terprogram dengan terbentuk dengan program yang salah ya, metode yang salah. Ya, kamu ruang untuk karena itu tadi karena hanya ada satu jawaban dituntut untuk benar terus gitu ya. Tidak Hmm. ada ruang untuk mengalami yang kita pernah bahas gitu ya. Ruang untuk menerima sebuah kegagalan gitu ya. Ruang untuk menerima Betul. sesuatu yang nggak benar. Bahwa ini adalah sebuah bagian dari proses. Yang ada hanya adalah yang saya tahu nilaimu minimal 70 misalnya. Nilaimu minimal 75 gitu ya. Entah bagaimana Iya. caranya kemudian ya itu yang harus dipush dan sebetulnya memang sedih sih kalau ngeliatin seperti itu Iya. gitu. Karena Tahu-tahu manusia itu nggak boleh diidentifikasi dirinya dari pencapaian angka-angka ya atau betul. nominal-nominal tertentu ya. Nah, karena manusia itu lebih dari itu. Itu menurut saya, manusia itu lebih dari sekedar apa yang dia miliki, apa yang dia capai, atau standar yang dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Nah, waktu Ya, kita ngerti ini, kita nggak bakal mudah stres deh gitu ya. benar-benar. Saya bertemu dengan para orang tua gitu ya yang sering kali stres ketika misalnya jujur gitu ya saya juga mungkin sering mengalami gitu ya ketika anak harus menghadapi satu ujian gitu ya terus kemudian anak ini nggak bisa tapi kita terpatok aduh nanti harus bagaimana. Pada akhirnya gitu ya kalau saya gitu pada akhirnya saya ya sudah lah. Itu Benar, kan hanya benar. sebuah nilai tapi ya memang ya karena kita terikat dengan aturan Ya, ketetapan yang kemudian membatasi ruang untuk kita mengatakan bahwa ya wes gak apa-apa gitu ya. Nah, betul. cuman ya memang kita mencoba untuk memperlunak. Iya, karena seperti ini kan nggak semua akan jadi dokter, nggak semua akan Ya, menjadi arsitek. Ada yang mungkin yang akan jadi seorang seniman, ya kan, yang juga dan semua hidup itu semua rumpun ilmu itu bermanfaat gitu. Nah, mm, bayangin coba kalau cuman ada sains namun nggak ada teologi. Nah, ini karena kan akhirnya ya kita tahu orang misalkan keluar ilmu apa namanya cloning gitu ya. Wah, ini sains temuan cloning. Dilakukan cloning kepada manusia kan bahaya tuh ya kan. Kalau yang di cloning itu Albert Einstein, kalau yang di cloning Adolf Hitler coba gimana ya kan? Berbahaya gitu ya kan. Nah, akhirnya ya itu lagi ada mata pelajaran sosial, etika, teologi juga ya itu ya, membangun sebuah sistem berpikir bagaimana orang mengambil keputusan etis di balik kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan sains supaya nggak merugikan peradaban kan gitu. Jadi semua ilmu penting ya. Kadang-kadang ada orang tua
sorry to say ya, wah anaknya gimana nggak stres nih, dan dia juga ikut stres ya kan, karena yang dia lihat begitu ini pokoknya, matematikamu berapa, fisikamu berapa ya kan. Iya, betul, Begitu. betul. Itu stres yang Eh, diciptakan diri sendiri karena mengkonstruksi seolah-olah keberhasilan itu hanya di titik itu gitu ya. Padahal masing-masing orang saling melengkapi. Menurut saya sih semua rumpun ilmu itu adalah penting. Nah, masing-masing pada tempatnya. ya. Dan tapi kalau kita ngelihat gitu ya Pak, hari-hari ini tadi di awal kita udah bahas gitu ya. Orang yang stres itu kan levelnya jadi semakin banyak gitu ya. Entah karena Betul. entah karena pengaruh sosial media yang kemudian menjadi semakin banyak terungkap, atau entah karena memang em, informasi tadi yang berlebihan kita terima dan kemudian membuat kita ini. Tapi kalau Pak Nat melihat ini seperti sebuah fenomena nggak sih, orang yang kemudian kita lihat ya 2024 di Kota Semarang aja yang kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri itu ada berapa orang gitu kan. Jadi em, apa contoh gitu ya, anak yang masih baru SMP gitu ya, dia kemudian memutuskan ini gitu. Karena apa? Hanya karena sesuatu hal yang kita sendiri melihatnya gini, halah, gitu ya. Cuman kayak gitu. Tapi buat dia itu sesuatu hal yang Betul. penting banget gitu loh. Itu yang big problem gitu ya. Nah, Mbak Betul. Nana ini seperti apa sih? Bisa dicegah nggak? Atau kita bisa lakukan sesuatu nggak untuk Betul. membuat mereka bisa lebih tahan terhadap hal ini? Iya, betul ya. Memang ini juga ada banyak jawaban, tapi menurut saya makanya kita harus mengajarkan anak-anak itu untuk berkomunikasi gitu ya. Hmm, Berkomunikasi, ada ruang terbuka untuk dia bisa menyampaikan pikirannya dia. Nah, itu juga yang saya coba bangun terus dengan anak-anak saya. Mengkomunikasikan, kamu ngalamin sesuatu diomongin gitu ya. Di komunikasi eh, ini ya, yang menyampaikan isi perasaannya tanpa harus menyalahkan dirinya atau menyalahkan orang lain gitu ya. hmm, hmm, Nah, hmm. jadi dia ada di area yang jauh lebih safe buat dia gitu kan, Ya, daripada dia nggak mampu mengkomunikasikan lalu pikirannya liar. Nah, itu ya, ya, apalagi anak muda yang secara pengalaman atau ya, wawasan memang dalam kategori yang masih terbatas gitu ya, karena wajar karena usia mereka. Perkembangan otaknya juga sedang dalam proses ya. Nah, jadi cara berpikirnya tentu apa yang kita pahami belum tentu mereka sanggup menyerapnya gitu. Makanya selalu ada gap antara generasi orang tua dengan anaknya ya kan. Nah, karena ya, karena memang kemampuan berpikir mereka juga belum ada seperti kita. Kita pun bisa berpikir seperti ini by proses kan. Nah, ya, betul. pertambahan usia, pertambahan tanggung jawab, pertambahan beban hidup dan juga kerohanian, spiritual sehingga membuat kita berubah berpikirnya. Nah, mungkin juga waktu di usia mereka kita sama kan. Nah, sebenarnya kan kadang orang suka ngomong gini, wah anak-anak sekarang ya, wah padahal dulu juga gitu ya kan. Sebenarnya mirip aja ya kan, bentuknya aja yang beda ya kan, kemasannya beda. Sebenarnya mirip-mirip aja kalau saya perhatiin ya. Kenakalan-kenakalan dulu dengan sekarang itu sama aja. Ya, Gitu. hanya Sebenarnya mirip-mirip. hanya berubah sesuai perkembangan zaman, itu hanya berubah Iya. bentuk aja. Kemasannya aja beda. Benar, kalau nggak pikir zaman dulu ada anak SMP udah pacaran, ya zaman dulu juga ada, zaman sekarang ada. Nah, tapi Ya, kadang-kadang orang tua bilang, wih, parah ya lihat anak SMP sekarang. Mungkin dia udah lupa masa lalunya ya kan. Mungkin dia udah lupa dulu ya. Ya, ya yang saya pahami loh ya, mirip-mirip aja sebenarnya. Nggak tahu nih, Bu Ningrum setuju nggak sih sebenarnya yang dulu-dulu juga ya sama gitu, cuman mungkin skalanya atau ya, jumlah orangnya yang melakukan nggak sebanyak dulu gitu ya, karena akses dan juga ya. ya informasi yang nggak banyak begitu. Ya, Tapi kalau ya, dulu mungkin bentuknya terbatas. Contoh lah ya, contoh gitu ya. Eh Dulu orang ngomong, sekarang anak SMA udah begitu gitu ya. Ya, karena sekarang dipermudah dengan teknologi. iya Orang benar, bisa mengakses internet, YouTube, sosial media dan lain sebagainya. Dulu kita sangat terbatas. Mungkin dulu betul. zaman saya SMA ada gitu ya. Makanya informasi bertukarnya pakai majalah lah atau apalah gitu ya. Surat-suratan. Nah, sekarang Mm-mm. karena sudah ini, jadi bentuknya aja berkembang, tapi jenisnya sama Iya, sebetulnya kan. betul, Kalau mirip-mirip di aja esensinya benar. Sebenarnya sama gitu ya. Nah, em, ini memang
handle your stress ini mau anak muda, anak-anak, orang tua, orang dewasa, semua ngadepin. Karena kan Betul. selama kita hidup ya kita pasti Masih akan bernafas. masih yes. Persoalan masalah gitu pasti akan masih ada walaupun mungkin bentuknya berbeda-beda gitu ya, kadarnya berbeda. Betul, Jadi betul, eh, tergantung bagaimana kita bisa menyikapi ini, bagaimana kita siap untuk menghadapi ini, dan bagaimana kita bisa melewati ini kan sebetulnya seperti itu ya Pak Nat ya. betul. Kan kita yang mau handle stres pertama buat diri kita dulu. Yang kedua supaya kita juga jadi berkat, kita bisa menjadi orang yang memiliki positive vibes di lingkungan kita. Ini kan yang sekarang susah untuk ditemukan Ya. orang-orang dengan positive vibes ya. Nah, jadi kita sering banget dengar di media sosial, lingkungan kerja yang toksik, rumah yang toksik ya kan, tempat komunitas rohani yang toksik. Ini kenapa ini ya kan kok kayaknya toksik ada di mana-mana ya kan? Nah, seringkali orang-orang yang toksik ini orang-orang yang bisa jadi dia nggak bisa menghandle stresnya kan, Ya. sehingga dia mulai membandingkan diri dengan orang lain, terus dia merasa bahwa wah nggak boleh cuman aku aja yang stres, kamu juga harus aku bikin stres deh, biar kita sama kondisinya stres gitu ya kan. Nah, ini terjadi kan, makanya itulah pentingnya handle your stress supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ya. Kalau kita mau ngomong, memangnya cuman kamu yang punya masalah, enggak juga gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengelola itu, bagaimana kita bisa memanage, menghandle itu dengan baik, itulah yang kemudian menjadi menjadi kita Betul, terlihat lebih siap dan terlihat lebih bisa menguasai itu, gitu ya. Mana betul. terakhir, gitu ya. Dari yang kita bahas, pesan buat pendengar di siang hari ini, karena waktu kita habis loh, 12. Oke, wah, seru ya. Seru ini juga masukan-masukan dari pengalaman-pengalaman dari Bu Ningrum ya. Ya ini memang artinya memang ini real ya kan dalam kehidupan kita. Maka ya kalau pendengar yang nyimak dari tadi, ya saran saya coba deh 1 minggu ini terapin Hmm, poin-poin yang kita obrolin tadi. ya. Mulai mind mapping, mulai petain mana yang harus prioritas dipikirin, masalah-masalah itu. Yang kedua, tingkatkan kerohanian dan juga mulai berolahraga ya kan. Nah, mulai mulai belajar untuk aku harus tenang Hmm. di tengah badai. Nah, itu adalah keputusan pertama yang harus kita ambil. Coba deh praktekin sepanjang minggu ini buat yang lagi denger dan lagi stres-stresnya ya. Coba dipraktekin dan coba lihat hasilnya gitu. Ya. Coba dipraktekin, coba lihat hasilnya, gitu ya. Ada banyak artikel yang menyebutkan bahwa olahraga itu mampu menurunkan stres, mampu menaikkan mood dan lain sebagainya, manajemen fisiknya tadi. Ada yang mengatakan manajemen rohani itu juga membuat kita lebih kuat. Ada yang pikiran ini lebih lagi, gitu ya, bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan eh kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak buktikan sendiri sebetulnya ya, kalau saya mau Betul, ngomong. betul. Pada intinya semua teori yang udah kita obrolin itu harus dipraktekin. Karena disitulah laboratorium sebuah teori itu apa namanya relevan atau enggak ya kan? Mulai dari kita melakukannya terlebih dahulu. Yes. Jangan buktikan aja gitu ya, mulai buktikan sampai kita siap untuk menghadapi itu. Pak Nat, terima kasih ya. Sama-sama Bu Ningrum. Ini Pokoknya keren kita banget. komitmen nggak stres sepanjang minggu ke depan ya. Betul. Apapun yang kita alami. Gitu ya, PR-nya 1 minggu ke depan yuk. Gitu ya, mulai kelola ini. Mulai Kita lakukan. terapin pola hidup anti stres. Bila perlu kita tulis tuh di mana tuh di lemari di kamar kita tulis aku mau hidup pola anti stres. Nah gitu ya. Sehingga kita bisa melewati ini. Harapannya gitu ya. Kita nggak punya waktu buat stres, kita punya waktu banyak untuk me, apa ya, menaikkan Lebih lah ya. produktif itu ya. Betul. Ya, lebih produktif buat diri kita, terus nilainya kita tuh lebih naik lagi gitu, karena kita udah Yes, nggak itu paling bikin yang penting. stres-stres itu gitu kan. Betul. Oke, kalau ngobrol dilanjut bakalan nggak selesai, jadi kita harus akhiri ya Mbak Nat. Terima kasih buat hari ini. Ketemu Thank lagi you, Bu di bulan Nelom. yang God akan bless you. datang. Sampai Yo, jumpa. bye. Ya. Terima kasih buat semuanya, Gus Shirley. Ketemu lagi di bulan yang akan datang bersama dengan Pak Nathaniel si Tepu untuk ngobrol banyak hal dan seru banget pastinya ya. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat buat siapa. Sampai jumpa.